sudah pernah dengar, sudah tahu, tapi mungkin lebih mendalami hari ini dan tahu seperti apa. Dan Prudential, Bapak Ibu udah tahu ya teman-teman ya, itu di perusahaan apa yang Prudential? Perusahaan bergerak bidang asuransi, ya memang kita asuransi. Dan teman-teman hari ini saya ingin sampaikan jauh di luar bagaimana kita berbisnis asuransi, bukan cuma menjual program asuransi, bukan cuma jadi agent, tapi kita ingin sampaikan sesuatu yang lebih, yaitu kita bagaimana berbisnis di Prudential. Dan yang kedua, kita pengen lebih tahu lebih dalam perusahaannya seperti apa sih. Mungkin kita lihat di luar seperti apa Prudential, tapi kalau kita lebih tahu lebih dalam, maka akan kelihatan gini perusahaan ini seperti apa. Saya 27 tahun di Prudential, saya mengerti bahwa disinilah perusahaan yang benar-benar mempersiapkan bukan cuma agentnya, tapi nasabahnya, bahkan masyarakat Indonesia kita siapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Prudential. Yuk kita lihat. Ini moto kami, moto Prudential, for every life, for every future. Jadi untuk setiap kehidupan dan untuk setiap masa depan. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, Prudential itu punya satu misi ke depan sampai 2045 kita sudah punya persiapan bagaimana kita mensupport, mendukung pemerintah. Kalau Bapak Ibu dengar atau teman-teman dengar Indonesia punya visi tahun 2045 Indonesia emas. Pernah dengar ya? Pak Prabowo pernah ngomong. Artinya tahun 2045 itu kira-kira 20 tahunan, 19 tahunan dari sekarang. Apa sih yang akan terjadi? Ternyata nanti itu akan ada yang namanya benar-benar bonus demografi Indonesia akan terjadi di situ. Tahun 2045, 70% masyarakat Indonesia itu berusia 16 sampai 45, sampai 55 sebenarnya. 16 sampai 55 atau usia produktif. Usia produktif itu usia yang bagus banget. Tetapi kita nggak bisa langsung jalan seperti itu sampai nanti 2045 nggak melakukan persiapan apa-apa. Kita berkaca dari 3 negara di Asia yang sudah melakukan itu, Korea, Jepang, dan Singapura. 20 tahun yang lalu, Korea, Jepang, Singapura itu negara biasa, bukan negara maju. Dan dia tahu nanti 20 tahun yang akan datang, negaranya itu akan menjadi seperti negara yang banyak sekali produktifnya, orang-orang produktif, tapi dia harus persiapkan. Makanya sekarang jadi negara maju. 3 hal yang Prudential siapkan support untuk negara kita, dan ini jadi beban kita, masyarakat kita masing-masing, adalah 3 hal ini. Yang pertama, kita ingin mendukung masyarakat yang sehat, community yang sehat, yang benar-benar punya satu persiapan kesehatan ketika terjadi musibah, ketika terjadi penyakit ya. Yang kedua, masyarakat yang tangguh finansial. Teman-teman mungkin pernah ngalamin, belum pernah mungkin bersinggungan dengan asuransi atau apa, tapi pernah punya pengalaman, mungkin keluarga kita, saudara kita, atau teman kita jauh, ketika ayahnya meninggal, ayahnya sebagai pencari nafkah meninggal, anaknya nggak bisa sekolah, anaknya nggak bisa kuliah. Ada nggak yang mengalami kayak gitu, atau pernah dengar? Nah, kita pengen mensupport masyarakat Indonesia itu punya ketangguhan finansial. Bahasa Inggrisnya financial resilience. Artinya ketika sesuatu terjadi, anaknya tetap sekolah. Ketika orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, anaknya tetap bisa sekolah, kuliah, meneruskan. Dari mana itu? Salah satunya adalah dari persiapan dengan proteksi asuransi. Dan yang ketiga, minimal kita punya satu kegiatan yang penting, namanya masyarakat kita ini harus teredukasi. Teredukasi tentang apa? Tentang keuangan, persiapan keuangan masa yang akan datang. Teman-teman, kita sedikit baca. Tahun 2023 waktu itu ada survei dari Badan Pusat Statistik, bukan survei, itu data dari Badan Pusat Statistik. Teman-teman coba tebak, angkatan kerja di Indonesia yang pegawai-pegawai itu lulusan apa yang paling banyak? SMA, kuliah, S1, D3, ada yang tahu nggak? Lulusan terbanyak masyarakat kita yang kerja. Teman-teman tahu nggak lulusan apa? SMA, sayangnya tidak. SD dan SMP 55% angkatan kerja kita. Saya mau tanya, kenapa angkatan kerja kita lulusannya SD SMP? Apakah nih kita ini aja ya, survei aja ya. Apakah karena anak-anak Indonesia bodoh-bodoh? Tidak. Apakah karena anak-anak Indonesia malas-malas? Tidak. Juara Olimpiade nasional, internasional fisika itu dari Indonesia. Jadi nggak bodoh-bodoh, nggak juga malas. Rajin, ada yang kerja, ada yang mau sekolah hampir 2 kilo, 10 kilo jalan kaki di hutan, betulnya mau ketemu sekolah. Itu artinya mereka niat belajarnya tinggi. Cuma sayangnya, kenapa banyak sekali orang Indonesia tidak sekolah, tidak kuliah maksudnya, tidak sampai SMA pun nggak, jarang.
SMA, kuliah. Kenapa mereka banyak yang nggak nyampe? Bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena tidak ada biaya. Bukan juga karena tidak ada biaya. Ya, saya hidupin sendiri, saya rasakan sendiri. Jadi bukan karena nggak ada biaya, karena ya betul nggak ada biaya betul. Tapi nggak ada biaya karena tidak dipersiapkan. Contoh saya, teman-teman saya sendiri, saya punya anak baru lahir, langsung saya berikan program insurance. Jadi ketika anak itu kuliah, uangnya udah tersedia. Kapan belinya? Anak saya baru umur 1 tahun langsung beli. Seringkali bahkan kita sendiri, saya sendiri baru kelas 3 SMA mau lulus baru mikir, betul? Mau kuliah di mana nih? Duitnya di mana nih? Betul? Ketika itu terjadi, harga atau biaya sekolah itu mahal sekali. Tapi kalau itu dipersiapkan 15 tahun sebelumnya, murah nggak? Murah. Karena dipersiapkan dari sebelumnya, punya investasi, punya persiapan dana untuk beasiswa, sekolah, kuliah, apa segala macam, asuransinya beasiswa, dan itu akan mudah. Nah, tugas kita di Prudential ini teman-teman, memberikan edukasi kepada masyarakat kita bagaimana mempersiapkan masa depan. Jadi gini, malam ini saya sampaikan kesimpulannya 2 hal. Pertama, teman-teman diajak ke sini untuk mendapatkan bisnis yang luar biasa. Bisnis yang tanpa modal, ada modalnya pasti, ada modal waktu dan modal bensin pasti ya. Tapi yang kedua tidak perlu modal gede-gede. Yang kedua tidak perlu ada namanya pikirin resiko. Resikonya paling kalau masuk bisnis di sini mungkin ada penolakan, mungkin ada belum paham gitu ya masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga tidak ada yang namanya pengalaman, tidak perlu berpengalaman di sini. Masuk bisa ikutan bisnis. Nanti pembicara kita luar biasa sekali, kita bersyukur banget kita dapetin pembicara umur 25 dari Jakarta, luar biasa dia sudah menjalankan bisnis dan berhasil. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi malam ini 2 kesimpulannya. 1, yang pertama kita dapatkan atau berikan penawaran bisnis yang luar biasa, dan yang kedua ada misi yang mulia buat masyarakat Indonesia. Kita mengemban misi yang mulia menyukseskan Indonesia emas, Indonesia yang bagus seperti negara Korea, Jepang, dan Singapura. Sekarang negara mereka maju karena dipersiapkan 20 tahun yang lalu. Kita mau siapkan itu juga supaya masyarakat kita bisa lebih bagus. Nah, bicara mengenai Prudential, insurance-nya sendiri, teman-teman kita harus tahu semua, ini hasil kinerja baru sekali diumumkan minggu lalu. Jadi teman-teman yang pertama kali ini mendengarnya, mungkin agensi di Pontianak juga baru dengar ini. Ini hasil kinerja bisnis kami 2025, dan hasilnya bersyukurnya Prudential tetap nomor 1 teman-teman ya. Boleh tepuk tangan. Kita bukan nomor 1 baru setahun, kita sudah nomor 1 lebih dari 15 tahun berturut-turut ya. Ini hasil kinerja bisnis kita. Kita punya total pendapatan premi itu 21 triliun. Ini hanya yang konvensional di luar syariah. 21 triliun. Teman-teman kira-kira sebesar apa 21 triliun? Tahu 1 miliar tahu ya? 1 miliar kali berapa? 9. Kalau 1 triliun 12. 1 miliar 9 ya, betul ya. 12. Nah, 21 triliun itu 21.000 miliar. Kira-kira gitu ya. Udah jangan mikirin banyak banget lah pokoknya itu. Artinya apa? Orang Indonesia mempercayakan preminya, mempercayakan dananya kepada Prudential 1 tahun 21 triliunan. Lalu kita mendapatkan juga pendapatan premi dari bisnis baru tahun kemarin 1 tahun aja 2,9 triliun. Nah, ini laba setelah pajak 2,4 triliun. Jadi penting sekali mempunyai perusahaan atau berbisnis dengan perusahaan yang punya laba yang banyak, laba yang siap, karena demi mempersiapkan persiapan perlindungan masa depan. Nah, saya ingin sampaikan ini yang penting. Klaim dan manfaat ya, kita membayarkan klaim dan manfaat 1 tahun kemarin 16 triliun teman-teman, 16.000 miliar untuk masyarakat Indonesia ya. Lalu kita punya total aset 64 triliun. Ini ya 64 triliun. Yang saya ingin sampaikan adalah mengenai bagaimana kita mempersiapkan Prudential ini, mempersiapkan masa depan orang Indonesia dengan perlindungan proteksi yang hebat gitu ya. Kita kemarin mendapatkan penghargaan teman-teman, begitu banyak penghargaan ya. Market share kita nomor 1 se-Indonesia, tadi saya udah bilang. Brand awareness, pengertian atau pengenalan merek terhadap nasabah kita terhadap merek Prudential itu juga nomor 1. Dan juga tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan kita juga bagus. Ini penting untuk kita punya satu mitra bisnis perusahaan yang sehat. Nah, saya ingin sampaikan ini yang pertama, yang paling penting juga. Di atas semuanya itu data-data, yang paling penting adalah salah satu kekuatan kesehatan perusahaan asuransi namanya RBC. RBC apa? Risk Based Capital.
Ya, syarat dari OJK, syarat dari pemerintah itu 120%, dan kita hampir 4 kali lipat dari syarat itu. Apa sih artinya RBC? Kalau Bapak Ibu, saya kasih gambaran sedikit teman-teman. Kalau kita ke bank, di bank itu di teller atau di CS-nya ada satu kertas kuning gitu ya, tulisannya Bank Peserta Penjaminan Simpanan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, betul ya? Kenapa bank perlu LPS? Ini kita sekalian edukasi keuangan. Kenapa bank perlu LPS? Karena bank itu diwajibkan sama BI hanya menyimpan 12% dari total tabungan, total giro, total deposito seluruh bank hanya perlu 12% untuk menjaga kesehatan bank. Jadi contohnya, kalau saya nabung 1.000, uang saya wajib ada di bank itu hanya 12%, 120 perak. 880-nya kemana? Dipinjamkan, diputarkan lagi untuk mendapatkan keuntungan, yaitu pinjam ke orang buat modal kerja, buat KPR segala macam. Uang saya yang di bank cuma 120 rupiah dari 1.000 rupiah contohnya. Kalau saya mau narik uang 1.000 rupiah, ada nggak uangnya? Nggak ada, karena ada di kreditur, betul, di kredit, debitur namanya, di orang-orang yang pinjam uang. Makanya perlu ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika seseorang atau sewaktu-waktu seluruh nasabahnya narik uang, nggak ada uangnya nih, karena di RAS itu ya nggak ada uangnya, dia harus pinjam dari LPS, dijamin sampai 2 miliar per orang. Kenapa bank perlu LPS? Karena CAR-nya, Capital Adequacy Ratio-nya cuma 12%. Nah di asuransi beda, pemerintah lebih galak buat asuransi. Pemerintah bilang kita harus punya RBC, Risk Based Capital 120%. Beda ya, bank 12%, ini 120%. Apa sih artinya? Kalau terjadi satu saat klaim, kalau di bank kan orang narik uang, kalau di asuransi klaim, semua nasabah Prudential klaim, contohnya, bisa nggak orang dari Sabang sampai Merauke, Prudential punya hampir 3 juta nasabah, bisa nggak saat yang bersamaan klaim? Bisa nggak? Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak kira-kira? Saat yang bersamaan atau hari yang sama klaim semua, atau seminggu yang sama deh klaim dari Sabang sampai Merauke, mungkin nggak? Bisa jadi. Ayo kita buktikan kalau bisa jadi. Kita lari atau ke tempatnya Bu siapa namanya? Mbak namanya? Jennifer, ke tempatnya Jennifer, satu RT aja, satu RT, nggak usah satu kelurahan, satu RT, bilang gini, yuk sakit yuk bareng-bareng, bisa nggak? Nggak bisa, kecuali keracunan semua, dan keracunan pun nggak ada dari Sabang sampai Merauke keracunan, betul ya? Even tsunami yang sebesar apapun tahun 2006 itu hanya di Aceh, 2004 waktu itu ya, itu hanya di Aceh, dan nggak sampai ke sini. Artinya apa? Saya mau sampaikan ini pengertian, kalau di bank orang nyimpen uang, se-Indonesia tahun 98 pernah kejadian, betul, diras semua, itu bank kolaps semua karena narik uang barengan bisa. Tapi kalau di insurance nggak ada, nggak mungkin orang bisa klaim barengan semua se-Indonesia, betul? Itu namanya RBC. RBC bilang perusahaan asuransi harus punya uang untuk mengcover resiko 120%. Artinya kalau sampai terjadi resiko klaim barengan semua bersamaan di hari yang sama, perusahaan asuransi harus siap bayarin sampai 120%. Itu maksudnya RBC. Ini sesuatu yang nggak mungkin, tapi bank OJK harus mensyaratkan ini supaya perusahaan itu aman, sehat. Syaratnya 120%, Prudential 466%, hampir 4 kali lipat. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi tenang, masuk ke perusahaan asuransi, beli produk harus lihat RBC-nya. Siap nggak dia menjamin? Ini artinya kalau klaim seluruh nasabah Prudential seluruh Indonesia, Prudential bilang ini, silahkan klaim. Saya masih punya uang 4 kali lipat untuk bayarin klaimnya. Betul ya? Itu yang ciri atau salah satu ciri bagaimana perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, ini yang disampaikan. Nah, Prudential itu tidak hanya bisnis jualan asuransi segala macam, enggak. Tapi kita mengembalikan lagi ke masyarakat Indonesia. Ini sejak tahun 2024 kita siapkan yang namanya satu desa maju ya di Tangerang, itu kita siapkan dengan 7.500 mangrove gitu ya biar kembali sehat. Tapi bukan cuma itu, kita juga membangun rumah-rumah di daerah Tangerang ini. Kita praktek green office ya, 1026 sampah dikelola, 126 ton gitu ya. Pokoknya kita menghemat dan segala macam. Juga kita memberikan inklusi dan keberagaman. Ini adalah literasi keuangan yang kita jalanin ke semua seluruh Indonesia.
dan itu gratis semua Bapak Ibu untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat kita, edukasi bagaimana mempersiapkan masa depan. Nah, kita juga nomor 1 yang mendapatkan ISO. ISO itu International Standard Operation kita di seluruh perusahaan-perusahaan, dan kita sudah dapatkan nomor sertifikasinya. Artinya kita sudah menjalankan